Tuhan menciptakan orang itu, organ tubuhnya itu memberikan sinyal pada saat kita mengalami kelelahan fisik dan kelelahan mental. Tapi sayangnya anggota tubuh kita tidak bisa berbicara. Contoh ya, orang yang mengalami suatu stres kronis di tempat pekerjaan, hal pertama yang mendasar orang mengalami kelelahan fisik yaitu ketegangan di kepala yang terus-menerus, ketegangan atau ketegangan di pundak terus-menerus. Bahkan ada orang juga yang mengalami suatu stres pekerjaan itu larinya kemana? Larinya ke lambung. Ya dulu burnout, tapi sekarang emang udah nemuin kesenangan ya, apalagi ngonten juga ya, maksudnya ngonten juga. Itu jadi salah satu kayak apa buat nyembuhin mentalku juga gitu loh. Ya tau lah drama kantor kayak gimana ya, misalnya drama kantor terus kita salurin di konten ya alhamdulillah sih udah ada ininya. Biasanya sih kalau misalnya udah agak stres kayak gitu sih paling sering sih kayak nonton TikTok aja sama denger musik gitu. Tapi sekali-sekali healing ya dok ya, ke pantai itu langsung relax, nanti mungkin lebih konsul lebih dalam sih dokter. Iya, habis ini nanti langsung ya ke ruangan Dokter Gatra ya buat konsultasi. Hai kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker. Barengan sama aku Tio, dan seperti biasa ya kawan Kekers, setiap episode kita akan selalu menghadirkan konten edukatif dan juga kreatif buat kawan Kekers dimanapun kalian berada. Dan spesial banget hari ini kawan Kekers, kita akan ngebahas topik yang menurutku relate banget sama milenial, Gen Z ataupun juga generasi boomers ya di atasnya ya gitu. Dan topik kita kali ini adalah dari overload ke recharge, strategi menjaga mental di kala burnout. Oke, tentu saja ya kawan Kekers, aku di sini nggak sendiri karena sudah ada dua narasumber yang luar biasa banget, yang ganteng-ganteng ya. Ada Dr. Muhammad Gatra Pratama, spesialis kesehatan jiwa. Ya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam dokter. Dan juga ada Kakak Chandra Akasa. Iya, Kakak Chandra ini ASN sekaligus konten creator ya. Dan kebetulan banget Dokter Gatra sama Kak Chandra ini tugas di Rumah Sakit Pemerintah Laimena. RSUP Laimena di Ambon. Oke ya. Selamat datang, ini baru pertama kali ke RRI kah dokter dan Kak Chandra? Iya, baru pertama kali. Baru pertama kali ya. RRI di Ambon ya, RRI Makassar pernah. Oh asalnya dari Makassar. Iya. Oke, kalau Kak Chandra? Asalnya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Oke, jauh ya dari Jawa Barat sampai ke Ambon ya. Oke. Dan ini ngomong-ngomong berarti untuk posisinya di RSUP Laimena, Dokter Gatra sebagai Saya perkenalkan sedikit ya. Boleh, silakan. Jadi nama saya Dr. Muhammad Gatra Pratama ya, spesialis kedokteran jiwa. Saat ini saya sedang bekerja di Rumah Sakit Umum Pemerintah Laimena Ambon di Poli Jiwa. Oke. Nah, jadi saya itu terkhusus konsennya di kesehatan mental. Jadi bagi para masyarakat yang mengalami suatu permasalahan kesehatan mental, Laimena hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa melayani di Poli Jiwa itu. Oke, jadi nanti kalau misalkan mungkin kawan Kekers ada ngerasa mental health-nya sedang terganggu gitu ya, bisa langsung ke RSUP Laimena menemui Dokter Gatra gitu ya kawan Kekers ya. Terus kalau untuk Kak Chandra? Oh, kalau saya ini kepala instalasi pengelola pasien jaminan. Oke. Jadi secara garis besar kalau misalnya Dokter Gatra nih punya pasien asuransi atau BPJS, itu nanti administrasi klaimnya saya yang nagihin ke BPJS. Oh, atau gitu. ke pihak ketiga gitu. Oke, siap. Dan ngomong-ngomong Kakak Chandra ini kalau nggak salah ini juga penempatan di Ambon, bukan asli Ambon ya tadi ya? Bukan. Pertama kalinya jauh dari home base, itu gimana perasaannya Kak? Udah lama saya jauh dari home base, emang dari awal kuliah lulus, biasa kan perusahaan-perusahaan siap ditempatkan di mana aja tuh. Pertama kali kerja itu malah di Kalimantan waktu itu. Oh ya? Emang udah lama dan awalnya sih ya seneng karena masih muda, pengen traveling kayak gitu. Tapi kan berjalannya waktu, umur semakin tua, akhirnya kangen home base kayak gitu kan. Oh. Oke. Berarti di Ambon udah berapa lama? Kalau di Ambonnya udah mau hampir 6 tahun. Soalnya sebelumnya di swasta pernah 1 tahun, habis itu lanjut di Laimenanya 5 tahun. Oh, berarti sebelum di Laimena udah di Ambon dulu tapi di swasta gitu ya? Di perusahaan. Oke, perasaannya gimana nih? Perasaan di Ambon? Happy karena alamnya kan indah ya, alamnya indah kayak gitu. Ya cuman masih seindah-indahnya alam penempatan masih indah di home base.
Oke, karena kebetulan aku juga bukan dari Ambon, dokter. Oh gitu. Kak. Iya, iya. Oke, nah menurut Kak Chandra, momen paling berat gitu ketika kerja di perantauan, kan ini kan Oh, iya. jauh gitu ya dari rumah, mungkin dari orang tua, orang-orang terdekat gitu. Kira-kira apa yang paling berat gitu di beberapa tahun terakhir? Oh, kalau kebetulan terakhir ini udah mulai LDM sama istri kan. Oh, Sebelumnya oke. kan bawa istri di Ambon. Cuman ya udah mulai LDM akhirnya ya berat aja. Berat itu aja sih. Jauh dari keluarga dan anak baru di tahun ini. Di bulan Juli kemarin. Oke, sudah ada anak Ya, satu. udah anak satu. Oh, ya itu pasti tantangan ya, apalagi anak pertama kan, betul. jauh dari anak, terus juga LDM juga. Tapi pernah nggak Kak Chandra ngalamin burnout gitu selama bekerja gitu? Oh, kalau bekerja ya sering lah. Sering. Kerja ya, maksudnya namanya kerja. Sering ya pinter-pinter ngelola manajemen stresnya kayak gitu ya. Tapi nanti konsultan. Jadi pasiennya dokter ini. Oh ya, nanti sebelum ke dokter gitu. Tanya dulu dari point of view-nya Kak Chandra gitu. Iya, sering biasa Sering. kan. Apalagi aku kan sebelumnya di swasta yang sales kan, dunia target sales. Oh ya, Terus terjun di birokrasi ya sempat burnout lah kayak gitu. ya karena dinamika kerjanya di swasta sama ya, di budayanya kan berbeda gitu. betul sekali sih. Saya juga pernah ngalamin itu juga. Oke, aku mau geser ke Dokter Gatra ya ini ya. Nah, Dokter Gatra ini kan juga dokter spesialis kesehatan jiwa. Kemudian juga asalnya juga tadi disampaikan bukan dari Ambon juga. Nah, gimana perasaannya dok penempatan di Ambon gitu? Ya, Ambon ini bukan sesuatu hal yang baru ya buat saya. Oke. Karena keluarga dari istri di sini juga sih semestinya. Nah, jadi saya punya istri itu orang di Ambon. Oke. Nah, jadi pada saat saya mendapat penempatan, ya betul apa yang dikatakan Pak Chandra, sebaik-baiknya seindah-indahnya alam di Ambon, pastilah permata itu tetap ada di kampung halaman, gitu. Tapi untuk ya senang-senang aja sih, karena ini kan juga sebagai suatu bentuk apa ya, penugasan. Ada tugas yang harus saya lakukan di Ambon untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat di Maluku, terkhusus di Ambon, untuk kesehatan mentalnya agar kesehatan secara paripurna itu dapat terjaga gitu. Jadi kalau ditanyakan gimana di Ambon, sampai saat ini fine-fine aja sih. Fine-fine aja ya, pastilah ya. Oke, menanggapi tadi cerita dari Kak Chandra ya terkait dengan burnout gitu. Nah, kalau dari perspektif medis sendiri, itu apa sih dokter definisi dari burnout itu sendiri? Oke, saya tarik dulu sejarahnya ya, bahwa burnout itu pertama kali dipopulerkan oleh seorang psikolog klinis ya, yang melihat fenomena pekerja profesional di era 1970-an lah. Oke. Dia melihat suatu keadaan di mana adanya suatu keadaan stres yang berkepanjangan ya, di suatu pekerja profesional itu, sehingga burnout ini dikatakan sebagai suatu fenomena pekerjaan. Nah, ini kan baru populer disebar luas ataupun ya, burnout itu secara global baru dikenal di era tahun 2000-an awal ya, tahun 2000-an awal itu. Untuk definisinya sendiri, bahwa burnout itu merupakan suatu kondisi, artinya kelelahan secara apa, baik fisik maupun mental. Oleh karena apa, fenomena pekerjaan. Yang mana itu diakibatkan oleh stres kronik yang berkepanjangan di tempat kerja gitu. Itulah definisi daripada burnout itu sendiri. Oke, jadi mungkin bisa dibilang burnout itu adalah next levelnya dari stres gitulah ya dokter ya? Iya, betul, stres yang berkepanjangan atau stres kronis. Oke, kalau mungkin dijelaskan secara runtut gitu, tahapannya dari burnout itu apakah mungkin kelelahan gitu dok? Mungkin kalau dibahasakan medis, gejala klinis ya, gejala klinis yang dialami seseorang apabila mengalami suatu burnout. 3 komponen utama dari burnout itu sendiri. Pertama adalah emotional exhausting ya, atau kelelahan secara mental. Kelelahan secara mental ini dapat dilihat dari biasanya orang tersebut mengalami suatu keadaan fisik cepat lelah, konsentrasi buyar, fokus pekerjaan sudah terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, elemen utamanya yang kedua adalah ada yang dikatakan cynicism atau depersonalization ya, di mana seseorang itu mengalami suatu sinisme terkait dengan pekerjaannya.
dia sudah mulai tidak terkoneksi dengan pekerjaannya, mudah sensitif, sudah mulai menarik diri dari pekerjaannya, sudah tidak merasakan kenikmatan ataupun rasa kesenangan di tempat kerjanya. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga adalah suatu penurunan daripada produktivitas. Akhirnya apabila ini terjadi, orang tersebut biasanya mengalami penurunan daripada produktivitas pekerjaannya. Begitu. Itulah gejala-gejala yang dialami oleh orang yang mengalami burnout. Oke, jadi akhirnya nanti si pekerja ini itu akan mengalami penurunan dari produktivitas gitu ya, dokter ya. Nah, tapi kalau faktor yang paling sering muncul atau memicu dari burnout itu sendiri, mungkin kalau misalkan kita berkaca ya ke Kak Chandra ya. Nah, Kak Chandra ini kan juga pekerja tapi jauh dari support system, makanya tadi LDM, jauh dari anak juga, jauh dari keluarga. Nah, itu mungkin adakah itu faktor yang mempengaruhi dari sisi situ gitu? Oke. Kalau dilihat dari sisi Pak Chandra atau teman-teman ataupun klien-klien yang pernah berkonsultasi dengan saya, paling terbanyak itu yang mengalami suatu burnout orang pendatang yang jauh. Oke. Ya, diawali dengan shock culture. Oke. Ya, jadi dia mungkin di daerah sana, maaf ya, di daerah Jawa mungkin dari segi intonasi suara, volume suara pada saat berbicara kan, ya lebih mungkin volumenya lebih bisa lah yang diterima oleh kita. Tapi kan kalau ke daerah timur, Makassar, Ambon, Papua, mungkin volume suaranya atau intonasinya lebih besar ya. Itu kan biasa bikin kaget orang juga. Kedua adalah mungkin juga perbedaan daripada waktunya. Mungkin kan ini berbeda waktu. Di Jawa kan beda 2 jam dengan di sini. Iya. Nah, jadi juga ada klien dari Jakarta, dia itu permasalahannya itu orientasi daripada waktunya. Dia setel waktu Jakarta ternyata berbeda. Artinya daily activity-nya juga langsung ada perubahan yang dilakukan. Nah, itu terlepas daripada itu, yang paling terpenting penyebab daripada burnout itu sendiri, yaitu bagaimana orang tersebut tidak menyadari batasan kemampuan pada saat bekerja. Oke. Pertama itu ya. Kenapa? Kan ada orang itu bekerja, diberikan pekerjaan, tapi dia takut mengatakan tidak. Takut mengatakan tidak mampu. Ya, ataupun dia hanya mengambil semua pekerjaan itu, tetapi dia tidak kenal potensi saya sampai mengerjakan selesai tugas ini sampai bisa tidak ya? Dia hanya mengambil saja. Nah, kedua adalah tidak adanya support system yang berlangsung di lingkungan kerja. Oke. Orang itu pada saat bekerja, pada saat mengalami suatu tekanan pekerjaan, sebaiknya yang sehat adalah bisa berkomunikasi dengan baik dan aktif di tempat kerja. Kalau tidak ada support system, kita mengalami suatu tekanan kerja, kita tidak bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan sehingga mengakibatkan tekanan di dalam psikologis kita. Kalau ini tertumpuk, ini yang bisa nanti menjadi suatu hal yang memperburuk keadaan psikologis. Awalnya oke, regulasi emosinya dapat, tetapi lama-kelamaan itu akan menumpuk tekanan itu. Oke. Nah, ketiga adalah bagaimana manajemen daripada mengatur tugasnya. Oke. Biasanya kan juga kita mengerjakan tugas itu tidak memanage yang mana yang prioritas, yang mana masih elektif. Tidak ada tahapan-tahapan yang mana yang harus segera diselesaikan, yang mana masih bisa ditunda. Dan paling terpenting adalah berani mengatakan tidak apabila menurut kita kompetensi yang diberikan pekerjaan itu di luar daripada kompetensi kita. Karena banyak orang, apalagi hubungan antara atasan dengan teman-teman juga di kantor, kalau saya katakan tidak, nanti saya nilai apa gitu. Nah, akhirnya dia rasa takut untuk mengeluarkan kata tidak. Padahal tidak itu bukan berarti tidak profesional, tetapi di baliknya itu kata tidak itu bisa menyelamatkan bagaimana kualitas daripada pekerja-pekerja di balik tempat kerjanya gitu. Itu hal-hal yang paling mendasari orang mengalami suatu burnout. Oke. Jadi kayak mungkin bisa dibilang ini ya, too much in our plate gitu ya. Jadi sehingga sebenarnya itu kayak belum sesuai sama kemampuan kita, tapi itu tuh datang terus gitu. Dan mungkin kadang juga kita nyalahin situasi, nyalahin Tuhan juga bisa jadi kalau misalkan udah paling berat gitu. Oke.
Oke dokter. Nah, tapi dok, mungkin ada nggak sih dok, kira-kira kayak mungkin alarm gitu, kita sebagai pekerja gitu ya, alarm atau sinyal yang diberikan otak kita, tanda-tanda fisik kah, atau mungkin emosi kita gitu, kalau misalnya kita sedang mengalami burnout? Oh, oke. Jadi tadi definisi burnout itu kelelahan fisik dan mental. Oke. Ya, Tuhan menciptakan orang itu, organ tubuhnya itu memberikan sinyal pada kita pada saat kita mengalami kelelahan fisik dan kelelahan mental. Tapi sayangnya anggota tubuh kita tidak bisa berbicara, ya tidak bisa berbicara. Contoh ya, orang yang mengalami suatu stres kronis di tempat pekerjaan, hal pertama yang mendasar orang mengalami kelelahan fisik yaitu ketegangan di kepala yang terus menerus, Oke. ketegangan atau ketegangan di pundak terus menerus. Bahkan ada orang juga yang mengalami suatu stres pekerjaan itu larinya kemana? Larinya ke lambung. Ya, larinya ke lambung. Kenapa? Sering mual. Terus pernah ada pasien datang, dok, saya sudah keliling berobat di dokter manapun. Saya sudah atur pola makan saya, tapi kok asam lambung saya terus tetap naik, gitu. Terus saya tanyakan, coba kamu refleksikan diri kamu. Pada saat muncul mah kamu itu asam lambung yang tinggi dalam kondisi bagaimana? Pada saat lagi happy kah atau lagi mengalami suatu stres kah? Ya pastinya pada saat stres, dok. Tapi kalau dalam keadaan normal-normal aja muncul tidak penyakit mahnya itu? Tidak sih, dok. Artinya apa? Tubuh berbicara lewat reaksi tadi organ tubuh kita. Oke. Ya. Ada juga orang yang mengalami suatu burnout, gejala fisiknya itu sering kehilangan daripada fokusnya, ya. Sering kehilangan daripada konsentrasinya, yang mengakibatkan apa? Sering lupa menaruh barang-barang yang tadinya orang itu sangat sangat teratur dalam menyimpan barang-barang, ya, dalam mengerjakan tugas, akhirnya sering lupa. Oleh kenapa? Itu adalah sinyal tubuh kita bahwa saat ini kamu dalam keadaan stres tinggi. Tapi sayangnya kan tubuh tidak bisa berbicara. Betul. Nah, jadi dia memberikan suatu sinyal. Nah, karena bukan hanya fisik burnout itu, ada juga kelelahan daripada mental. Oke. Ya, kelelahan mental apa? Kelelahan mentalnya itu mungkin dia merasa sensitif. Perasaannya itu cepat, yang tadinya orangnya sabar, periang, tiba-tiba karena stres kronis di pekerjaannya, sedikit-sedikit marah. Atau kebalikannya, sedikit-sedikit nangis. Sensitivitas daripada emosi. Emosi itu perasaan. Yang kedua, bisa juga dia mengalami suatu keadaan kekhawatiran yang sangat tinggi, ya. Ada rasa takut, aduh besok gimana ya, pekerjaan saya besok selesai tidak ya, muncul kan itu suatu tekanan daripada psikologis. Jadi dia awareness-nya tinggi terhadap pekerjaan itu. Mungkin juga merasa sulit tidur. Ini yang paling sering, kesulitan tidur. Pada saat mengalami suatu beban stres yang tinggi pekerjaan, biasanya orang tersebut, aduh dok, saya ini kok sudah berapa hari susah tidur, dok. Bilang, oh itulah semua ciri-ciri daripada gejala baik secara fisik maupun mental daripada orang yang mengalami burnout. Oke. Jadi memang ya kawan Kakers ya, kita berarti kalau di situ kita harus lebih aware sama diri kita. Betul kan ya, dok ya? Kita harus menangkap sinyal-sinyal apa yang disampaikan tubuh kita. Ya, baik tadi kayak misalkan asam lambung naik, terus habis itu kepala sakit mungkin ya, migrain gitu kali ya, dok ya. Terus juga tadi disampaikan mual-mual gitu-gitu. Itu jadi kita sebagai diri kita sendiri itu juga harus aware gitu. Nah, kira-kira nih, dok, kalau misalkan hal itu terjadi, langkah apa aja yang harus kita lakukan? Oke. Saya ini biasanya sampaikan ke masyarakat bahwa ada istilah pause, reflect, restart. Oke. Pause itu apa? Pada saat kita bekerja, luangkan waktu sejenak untuk beristirahat. Micro break namanya. Micro break itu melakukan bagaimana merelaksasikan tubuh 3-5 menit dengan mungkin kita sisihkan waktu kalau kita sudah bekerja 1-2 jam, sisihkan waktu 3-5 menit untuk melakukan micro break itu. Relaksasi napas dalam, yang metode 4 detik itu ya. 4 detik tarik nafas lewat hidung, ambil dari perut, tahan 4 detik, buang perlahan-lahan lewat mulut. Itu. Kedua apa? Bisa melakukan teknik yang lain, grounding mungkin, yang melihat benda-benda 5 benda-benda di sekitar untuk apa? Untuk mengalihkan daripada
pikiran kita yang penat. Oke. Ya, itu namanya micro break. Kemudian ada refleksi ke diri, muhasabah diri. Kira-kira di pekerjaan saya ini apa ya yang membuat saya merasa berat? Apakah mungkin tugas? Apakah mungkin tidak ada dukungan sosial, lingkungan kerja? Apakah komunikasi yang tidak efektif? Itu kita harus cari tahu alasannya apa kira-kira. Dari banyak alasan itu, oh ini ternyata. Kalau mungkin ke tugas, ya berani katakan saya tidak mampu kerjakan ini, saya butuh bantuan untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Kalau mungkin dari atasan, harus berani mengkomunikasi efektif bahwa kompetensi saya tidak sampai di situ, kompetensi saya ini. Atau mungkin mencari dukungan sekitar, cari orang teman-teman pekerja di kantor yang mengalami suatu burnout itu untuk bisa menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun bisa mungkin menceritakan hal-hal yang bisa membuat insight baru buat kita yang bisa sebagai membantu kita untuk mengatasi permasalahan. Nah, yang terakhir itu apa? Restart. Di sini orang biasa melupakan, apalagi orang workaholic. Dia melupakan bahwa tubuh yang dipakai ini ada kewajiban kita untuk bisa memberikan reward system ke tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya kan tadi Mas Chandra bilang, ini ampun pantainya cantik-cantik, dan memang cantik pantainya. Kita kasih reward ke diri kita bahwa pada saat saya sudah mengerjakan tugas sesuai kemampuan saya, tubuh saya ini saya juga harus manjakan. Pergi ke pantai, liburan, mungkin pergi juga hal-hal yang bisa menjadikan suatu aktivitas restoratif, berolahraga begitu, atau hal-hal yang namanya kalau dalam ilmu kedokteran jiwa itu coping mekanisme. Mekanisme pertahanan daripada psikologis kita. Bisa lakukan sublimasi, lakukan cara bagaimana kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang menyenangkan ke arah positif. Itu mungkin caranya untuk bisa menanggapi daripada burnout itu. Oke. Nah, jadi beruntungnya kita ya, Dok ya, berarti ditempatkan di Ambon ya. Kak Chandra juga ya. Karena itu tadi, pantainya cantik-cantik gitu. Kita nggak harus pergi jauh-jauh atau kemana gitu, karena di sekitar kita juga udah ada gitu. Nah, kalau dari yang disampaikan sama Dr. Gatra tadi, dari perspektif Kak Chandra gimana? Apakah itu relate gitu? Sangat relate. Apa yang dibilang tadi kayak asam lambung, dada, pundak ini dok ya? Berat. Pernah dok saya dok, pernah itu, tapi belum konsultasi. Ya itu pernah ya, maksudnya memang benar dibilang dokter ya, sangat relate. Ya salah satunya ya harus apresiasi diri sendiri. Iya. Ya dulu burnout, tapi sekarang emang udah nemuin kesenangan ya, apalagi ngonten juga ya, maksudnya ngonten juga. Itu jadi salah satu kayak iya buat nyembuhin mentalku juga gitu loh. Ya tau lah drama kantor kayak gimana ya, misalnya drama kantor terus kita salurin di konten ya alhamdulillah sih udah ada ininya. Biasanya sih kalau misalnya udah agak stres kayak gitu sih paling sering sih kayak nonton TikTok aja sama denger musik gitu. Tapi sekali-sekali healing ya dok ya, Mas. Ke pantai itu langsung iya sih. Relate, nanti mungkin lebih konsul lebih dalam sih dokter. Iya, habis ini nanti langsung ya ke ruangan Dokter Gatra ya buat konsultasi. Tapi aku penasaran gitu terkait tadi sempat disampaikan tentang coping mechanism ya. Nah, itu gimana cara kita membangun coping mechanism ini, dokter? Coping mekanisme itu setiap orang mempunyai ya. Itu setiap orang pasti ada coping mekanisme. Contoh ya, coping mekanisme biasanya ada orang mengalami suatu bentuk ketegangan, stres psikologis yang tinggi, biasanya itu orang langsung marah, kan? Atau biasanya juga orang itu langsung nangis, atau biasanya orang itu hanya memendam, ya, atau gigit kuku. Itu semua bentuk daripada coping mekanisme. Untuk apa? Untuk menenangkan diri. Tapi ada dibilang defense mekanisme itu yang arahnya positif. Nah, contoh yang diistilahkan mature, immature. Kalau immature itu adalah seperti hanya represi. Represi itu ada keadaan psikologis kita, stresor kita hanya menyimpan aja. Akhirnya stresor itu bertumpuk di alam bawah sadar kita. Tidak terselesaikan. Akhirnya di momen yang sama, itu bisa naik ke alam sadar kita. Akhirnya bisa memunculkan reaksi cemas, reaksi gejala depresi. Nah, tapi ada itu yang dikatakan bagaimana kita bisa menyelesaikan tekanan psikologis itu dengan mekanisme, defense mekanisme psikologis yang mature. Seperti apa yang tadi yang saya katakan, ada dikatakan sublimasi,
Apa kesenangannya Pak Chandra? Pak Chandra senang ngonten. Jadi kalau mengalami suatu tekanan psikologis, pergi ngonten. Atau senang pergi pantai. Nah, kalau dia mengalami suatu tekanan psikologis, sudah untuk bagaimana saya bisa lebih semangat lagi, saya pergi ke pantai deh, atau pergi olahraga. Itu namanya sublimasi. Sublimasi. Artinya kita alihkan ketegangan itu ke arah-arah aktivitas yang restoratif, begitu. Oke. Nah, ini mungkin kita bicara soal cowok ataupun cewek gitu. Ada nggak sih perbedaan kira-kira burnout-nya cowok sama burnout-nya cewek gitu? Secara gejala ada. Sama itu secara gejala, tetapi biasanya kalau perempuan itu karena yang bermain juga hormonal. Oke. Ya berarti biasanya itu ke arah sensitivity daripada emosinya. Cenderung biasanya perempuan itu kalau mengalami burnout gampang cepat marah atau sebaliknya cepat nangis, ya, dibandingkan laki-laki kan. Oke. Nah, kan itu apa, selain daripada mekanisme alam biologi juga hormonal yang bermain, ya. Kemudian kan sejatinya pria itu tidak mau terlihat lemah kan, tidak mau terlihat lemah, apalagi di depan orang, di depan cewek-cewek. Tetapi secara gejala itu sama. Gejala fisiknya sama, gejala emosionalnya sama yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin ke arah sensitivity-nya saja. Oke, jadi lebih di itu tadi ya, sensitivitasnya itu sangat berbeda gitu ya. Iya. Oke, nah dokter, sebelum lanjut ya, burnout ini kan tadi juga sudah disampaikan itu penyebabnya itu bisa jadi dari lingkungan kerja, terus juga support sistemnya yang kurang kuat gitu. Nah, apakah itu juga bisa dipengaruhi dari trauma masa kecil, Dok? Kalau kita berbicara burnout, berarti memang harus fenomena pekerjaan. Tetapi apakah itu bisa diperberat? Kalau diperberat, bisa diperberat. Tapi kalau dikatakan burnout di luar daripada pekerjaan, itu sudah lari daripada suatu bentuk fenomenanya, definisinya. I see. Jadi burnout itu betul-betul fenomena daripada lingkup pekerjaan. Tetapi apakah bisa diperberat oleh faktor trauma? Bisa diperberat, tapi awalnya pasti daripada pekerjaan. Oke, pemicunya tetap burnout gitu ya, dokter ya. Oke, bicara mengenai membangun sistem, mekanisme, coping mechanism gitu ya. Kakak Chandra ini juga kan seorang influencer di TikTok ya, yang sudah mempunyai 43.300 followers dan juga jumlah like-nya sudah mencapai 3.400.000-an gitu. Nah, Kak Chandra, gimana menjadi influencer itu? Perasaannya gitu? Ya seneng karena awalnya ya itu tadi, awalnya ngonten itu kan ya tadi cuman buat senang-senang aja, atau maksudnya buat meluapkan kadang-kadang kekesalan. Cuman kok pas di-upload di sini kok semakin banyak orang yang suka gitu loh. Ya akhirnya ya ada beberapa netizen yang maksudnya yang malah berterima kasih, sampai berterima kasih. Makasih ya sudah mewakili hatiku gitu, perantau jauh ya. Ya ada manfaatnya dikit lah, berarti agak seneng dikit dong, kayak gitu. Iya. Ya soal ini sih emang karena kontenku emang lebih banyak ke relate-nya sih, maksudnya nggak banyak gitu, cuman ya. Ya berarti kontennya secara tidak langsung memang relate gitu ya sama audiensnya dari Kakak Chandra ya gitu. Makanya sampai banyak juga kan pasti yang komen-komen Kakak relate banget gitu kan. Nge-DM tadi itu sampai nge-DM juga. Sampai bilang terima kasih itu. Ya mungkin keresahannya itu terwakili gitu sama konten dari Kak Chandra. Nah, tapi pernah nggak ada tekanan gitu Kak atau kritikan gitu dari tempat kerja Kakak? Kalau tertulis sih belum ya. Cuman memang ada beberapa yang notice pernah, maksudnya lisan atau WA itu pernah, bahkan atasan langsung pernah. Ya, tapi aku anggap itu sebagai pengingat aja ke aku gitu loh. Kayak kemarin pernah tuh bikin konten pakai seragam gitu. Terus atasan kalau bisa jangan pakai seragam. Oh, berarti intinya itu cuman buat notice aku aja, maksudnya ngingetin supaya nggak masuk jurang gitu ya kan. Kan terkenalnya tepi jurangnya gitu ya, maksudnya biar nggak masuk jurang gitu. Kalau feedback by tertulis belum, kalau lisan ya lumayan lah banyak. Oke. Tapi itu bikin makin kepikiran nggak? Enggak, emang karena ya aku anggap itu tadi, ya itu berarti jadi pengingatku aja gitu loh. Bahkan kan banyak juga tuh yang nge-DM juga, Mas ini kontennya bla 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 gitu. Oh, ya udah itu dianggap sama aku sebagai masukan aja gitu loh. Tapi kan tetap aku yang akan menilai, oh ini sebenarnya
kan kalau kita kan apalagi ASN ya, maksudnya kan ada terkaitan dengan undang-undang atau apa gitu. Ya aku tetap menilai ini masuk ya, apakah memang melanggar. Kalau memang melanggar ya udah, maksudnya terima aja gitu maksudnya. Oke, jadi sebagai pengingat aja Iya. ya Kak Agatra ya. Iya. Oke, Kak Chandra, ini kan tadi kan juga sempat disampaikan tadi gejala-gejalanya itu udah mengarah ke burnout gitu. Tapi udah pernah belum mungkin konsultasi gitu ke psikolog atau psikiater? Belum sih, tapi Belum. kayaknya Perlu nggak dok kira-kira dok? Oke. aku bikin konten kayak gitu tuh termasuk kejiwaan bukan? Itu coping mekanisme namanya. Itu coping mekanisme. gitu. Yang tadi saya katakan, bagaimana bisa seseorang itu untuk bisa meredam tekanan psikologisnya. Jadi caranya pergi itu yang mature namanya, pergi bikin konten kreator ya, misalnya bikin konten begitu. Nah, tapi gini, burnout itu semestinya bukan gangguan jiwa. Oke. Oh iya. Itu adalah suatu sindroma, gejala. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya memang ada dirasakan gejalanya, tetapi dikatakan gangguan jiwa itu ada 3 konsep menurut daripada panduan ilmu kedokteran jiwa. Oke. Konsep yang pertama, ada gejala klinis yang bermakna. Oke. Bermakna itu apa? Kita belum wawancara, bahkan orang awam pun bisa langsung, oh ini kayaknya ada gangguan jiwa. Kan ada begitu kan? Contoh, kita melihat pada saat berkendara orang tidak memakai baju, rambutnya berantakan, ketawa sendiri, apa kira-kira di pikiran kita? Ini ODGJ ini. Kan begitu ya? Iya. Padahal kita belum wawancara kan? Nah itu namanya gejala klinis yang bermakna. Atau kita melihat teman kita yang tadi ceria, tiba-tiba menarik diri, kemudian tidak mau bersosialisasi, mungkin dia mengalami suatu stres, depresi. Nah itu yang dikatakan pertama gejala klinis yang bermakna. Yang kedua adalah adanya distres, penderitaan. Penderitaan bagi siapa? Bukan hanya diri kita, keluarga, orang di sekitar. Contoh, ada tiba-tiba pasien yang mengamuk, ya memukul orang, tiba-tiba ya membakar, ya. Atau dalam lingkup keluarga kita ada tiba-tiba yang tidak mau makan lagi, menarik diri, mengurung diri dalam kamar, melakukan self harm. Menderita? Iya, pasti menderita. Semuanya pasti menderita. Keluarga, orang tersebut, lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah adanya disability atau keterbatasan. Dia sudah tidak pergi. Mungkin content creator ini yang dulunya produktif tapi mengalami suatu permasalahan kejiwaan, akhirnya dia tidak menjadi suatu content creator lagi. Dia tidak bikin konten lagi. Ya, dia menarik diri. Kemudian tadi dia seorang karyawan yang produktif, dia tidak pernah masuk lagi kantor. Nah, 3 komponen ini dinamakan gangguan jiwa. Burnout itu sendiri. Dan yang paling terpenting adalah gangguan jiwa itu sudah mengganggu fungsi keseharian kita. Oke. Tapi burnout itu kan masih bisa masuk kerja. Tapi sudah terganggu produktivitasnya. Oh, iya. Tapi Oke. dia masih bisa bekerja. Tetapi yang gangguan jiwa itu betul-betul sama sekali terganggu fungsi kesehariannya sebagai seorang, apakah dia seorang karyawan, ibu rumah tangga, atau sebagainya. Oke. Begitu. Jadi dasarnya berbeda antara burnout dengan gangguan. Tapi kalau dia bisa mendapatkan solusi sendirinya untuk mengatasi burnoutnya, ya sudah. Oke. Begitu. Tapi kalau misalnya belum, tetap harus Ya, konsultasi harus gitu. konsultasi, jangan sampai menjadi suatu adjustment disorder, gangguan penyesuaian. Oke. Gitu. Kalau gangguan penyesuaian itu sudah masuk dalam kategori gangguan jiwa. Paling terpenting kalau sudah tidur terganggu 2 minggu berturut-turut, ya sudah, mendingan konsultasi aja. Oke. Itu tadi ya. Jadi tetap ya buat teman-teman mungkin kawan Kakers yang ada di rumah, kalau misalkan sudah mengalami burnout, tapi itu tadi ditambah dengan mungkin gejala lain gitu yang memang sudah berat gitu ya. Kayak tadi tidak bisa tidur selama 2 minggu berturut-turut. Nah, itu bisa langsung menghubungi psikolog atau psikiater gitu ya, Dok ya. Atau spesifik psikiater. Perbedaannya adalah Oke. kalau hanya ingin konseling aja, ya, itu psikolog. Oke, bisa ke Tapi psikolog. kalau ingin konseling plus mendapatkan terapi, intervensi Oke. untuk bisa bantu tidur, itu ke psikiater. Oke. Dicatat ya kawan Kakers ya. Nah, kalau misalkan tadi ya, Kakak Chandra ini kan juga followernya kan banyak ya. Pasti juga banyak banget respon-respon yang diterima gitu. Nah, mungkin boleh dong di-spill konten yang viral gitu. Nah, pas itu tuh viralnya tuh bahas apa gitu. Atau mungkin turning point-nya gitu. Dari kakak yang mungkin awal-awal konten kan pasti belum terlalu rame kan. Terus bisa sampai rame itu ketika bahas apa gitu.
Mutasi. Mutasi. Oke. Iya kita kan di TikTok kita kan ada yang maksudnya bisa ngelihat yang paling terbanyak kan urutan terbanyak gitu. Emang mostly sih bahas keluh kesah pengen mutasi atau ke home base gitu. Maksudnya balik ke kampung ke home base kayak gitu. Itu rata-rata yang viral. Kan sering tuh aku bikin konten yang misalnya nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyi-nyanyi dulu Sal Priadi apa ya waktu lagunya Sal Priadi yang ceritakan. Oh iya. Itu kan gue plesetin itu sempat viral tuh. Pokoknya isi TikTok itu rata-rata isinya soundku semua itu. Begini kayak gitu. Ya itu rata-rata sih di pembahasan masalah mutasi. Makanya dulu kan awal-awal konten itu brandingnya kan kayak aku dikenalnya sebagai ASN kan yang dulu kan sebelum ASN belum banyak konten kreator ASN yang brand. Tapi kesini udah mungkin kayak udah rebranding itu loh kan lebih ke pekerja perantauan kayak gitu. Soalnya kalau lebih seneng itu. Ya dulu itu sih yang viral tuh yang rata-rata kalau misalnya aku lagi nyanyi itulah nyanyi lagu diplesetin pasti. Oke. Nah, mungkin ada nggak Kak selama selain menjadi content creator ya, itu kan tadi kan dikatakan content creator itu mungkin sebagai self mechanism, coping mechanism gitu ya. Tapi ada nggak strategi Kakak yang lainnya gitu untuk bisa nge-recharge diri gitu? Oh iya kalau sekarang sih lebih ini ya, lebih kayak dengerin musik, nge-recharge diri dari kerjaan kan maksudnya, kayak gitu ya, lebih ke dengerin musik atau nonton TikTok atau baca buku yang sebenarnya bisa jadi sumber inspirasi ke konten lagi sebenarnya. Karena kan emang udah punya dua hal yang dilakukan misalnya kerja sama konten gitu kan. Kadang-kadang kan konten juga kalau maksudnya butuh inspirasi juga butuh dari apa? Ya itu nge-recharge supaya nggak stres banget lah. Oke. Ya paling gitu sih makan sih kalau Pasti ya. makan sih itu nggak boleh lah harus kan ada tuh di TikTok bilang wah ini tubuhmu yang sudah bekerja keras ini tidak layak untuk makan Indomie aja dong. Padahal aku paling suka makan Indomie. Bener. Jadi harus kasih self reward ya dengan makan enak gitu ya. Aku sih makan sih dok. Nah itu masuk kondisi kejiwaan juga. Itu yang tadi saya katakan, restart kan. Restart. Self reward. Kita sendiri atur ulang diri kita. Harus memanjakan juga lah, ada ambil waktu sejenak untuk memanjakan diri kita. Karena kita sudah memakai tubuh kita. 1 kali 24 jam dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu, tapi mana self rewardnya Iya, gitu. self reward. Tapi kalau self rewardnya impulsif gimana dok? Impulsif. Nah, impulsif kan contoh, impulsifnya seperti apa? Apakah destruktif atau tidak? Tapi yang namanya impulsif itu pastinya kan arahnya ke negatif ya. Nah, contoh impulsif. Bahkan orang kalau mengalami suatu kondisi tekanan psikologis ingin makan banyak itu kan perilaku impulsif namanya. Sudah saya tertekan nih. Aduh, untuk mengontrol emosi saya harus makan banyak. Baru tahu. Itu kan impulsif namanya. Iya. Drive, dorongan daripada diri kita untuk menenangkan atau menyenangkan diri kita. Tapi bagus sesaat, tapi impact penyakit non jiwanya juga harus diperhatikan. Nah, betul. Oke. Makan sembarangan bisa menambah kolesterol, bisa nanti jatuhnya ke penyakit fisik non jiwa. Oh gitu. Jadi memang harus diperhatikan coping mekanisme kita itu. Oke, iya berarti memang harus tetap ada batasannya gitu ya dok ya. Nah, balik lagi ya kalau terkait dengan burnout itu kan tadi kan juga disampaikan mempengaruhi produktivitas gitu. Nah, terus juga kalau mempengaruhi juga nggak sih dok terkait dengan kita ya untuk mengambil keputusan gitu? Oh iya, pada saat kita mengalami suatu burnout ya, pasti sensor di otak ini gangguan daripada suasana perasaan itu kan ada di sistem otak semestinya. Kalau sistem otak kita bekerja sangat awareness ya, menghasilkan suatu bentuk kecemasan, kesedihan, ada dikatakan regi otak namanya prefrontal cortex. Itu fungsi eksekutif untuk mengambil suatu keputusan. Itu biasanya juga bermasalah. Kenapa? Dilihat dari contohnya, orang yang mengalami burnout itu biasanya fokus dan konsentrasinya pasti ada terganggu. Kalau fokus dan konsentrasi terganggu, pastinya pengambilan keputusan pada saat itu juga tidak adaptif seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dikatakan apakah ada hubungannya mengalami burnout dengan bagaimana kita yang tadi sudah ditanyakan oleh Mas, itu ada hubungannya. Karena burnout juga salah satu gejalanya itu fokus dan konsentrasi kita itu bisa terpengaruhi, terganggu. Kalau itu terganggu, pasti pengambilan keputusan juga biasanya tidak sebaik sebelum kita mengalami burnout.
Jadi memang impact-nya juga sampai ke situ ya, dokter ya. Nah, kalau misalkan nih, kita kan mungkin sering ya di antara kita tuh ada yang orang-orang yang mungkin kita rasa tuh cukup idealis atau perfeksionis gitu, Dok. Nah, orang-orang seperti itu tuh mungkin gitu lebih cepat kena burnout atau gimana, Dok? Oh, oke. Ya, salah satu penyebab burnout itu adalah perfeksionisme dari diri kita. Selalu mau melakukan pekerjaan yang sempurna. Padahal tubuh ini punya batasan. Ekspektasinya tuh harus sempurna. Padahal kita ada batasan. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa perfeksionisme ini harus diatur juga. Harus diatur pada saat bekerja. Intinya kan tujuan yang ini dicapai, bukan kesempurnaannya. Apa tujuan kita kerja untuk menyelesaikan ini? Nah, orang yang cenderung terkena burnout oleh karena perfeksionisme itu, dia sudah mencapai tujuan tapi dia merasa tidak sempurna. Akhirnya dia memaksakan tubuhnya, pikirannya, perasaannya untuk bagaimana bisa kesempurnaan itu tercapai, karena untuk menyenangkan, memvalidasi dirinya. Begitu. Jadi ya bagaimana kita bisa mengetahui batasan kemampuan kita. Jadi diatur ulang. Mungkin kita orangnya dulu perfeksionismenya tinggi. Bagaimana caranya untuk bisa, oh ternyata pekerjaan itu kalau sudah dapat tujuannya, sudah berhasil tujuannya, untuk kesempurnaannya itu karena dasar perfeksionisme itu saya atur ulang deh kalau begitu, supaya saya tidak menyiksa pikiran, perasaan, dan harapan saya. Oke, jadi memang ya segala sesuatu itu nggak harus sempurna ya, Dok ya. Yang penting selesai dulu aja. Nah, tujuannya sampai gitu. Tujuannya sampai. Nah, oleh karena itu juga jadi kita harus slow down gitu ya. Itu bonus kan kalau ternyata sempurna dilihat seorang mungkin teman-teman atau pimpinan, itu kan bonus namanya. Tapi intinya kan tujuan kamu sudah tercapai. Gitu. Oke, Dok. Nah, kalau misalkan nih mungkin kita ngalamin burnout gitu. Nah, itu perlu nggak sih, Dok, kita itu untuk melakukan cuti sebentar gitu, break time gitu ya? Atau mungkin yang paling ekstrim gitu ya, perubahan lingkungan kerja gitu. Gitu. Ada yang dikatakan itu bahwa ternyata kita dalam bekerja lupa untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk bagaimana mengetahui bagaimana sih keadaan tubuh kita saat ini, perasaan kita saat ini, itu biasa dilupakan oleh para pekerja. Bahwa tubuh ini juga butuh yang namanya self reward. Kalau tadi Masnya bilang apakah butuh pergi rekreasi ya, pergi liburan, itu memang sangat penting bagi orang yang sudah mengalami suatu gejala burnout. Karena kalau tidak, kapan dia akan bisa merestart, mengatur ulang daripada kondisinya? Kapan dia bisa memberikan self reward ke dirinya kalau dia tidak melakukan berhenti sejenak untuk mengetahui kondisi perasaan, pikiran, dan fisik kita? Begitu. Jadi butuh yang namanya self reward. Entah pergi liburan, entah mau mengambil cuti, itu butuh untuk pikiran kita, perasaan kita terjaga. Aku jadi ingat kemarin juga sempat viral mungkin ya, salah satu dokter dari Swiss itu meresepkan untuk cuti gitu. Nah, berarti itu bisa jadi solusi gitu ya, Dok ya, kalau misalnya kita burn out gitu, Pak, Ibu mohon izin untuk cuti dulu gitu. Nah tapi dokter, kalau misalkan burnout ini itu tidak segera diselesaikan, mungkin orangnya itu kayak kurang aware gitulah ya sama dirinya. Itu nanti apakah akan ada dampak jangka panjangnya, Dok? Iya, yang tadi sebelumnya saya katakan bahwa burnout itu berbeda dengan gangguan jiwa ya. Bahwasanya burnout itu adalah suatu sindroma. Sindroma itu adalah suatu kumpulan gejala. Bisa saja mengalami suatu gangguan jiwa, iya bisa. Kalau regulasi emosinya, kemudian dia tidak melakukan suatu mekanisme untuk pertahanan mentalnya ya. Contoh, orang ini mengalami suatu gejala awalnya burnout-nya itu gejalanya kesedihan yang mendalam, ya. Lama-lama 2 minggu berturut-turut, kok ini orang sudah menarik diri dari lingkungan. Yang tadinya masih masuk kerja, tapi dia sudah tidak masuk kerja 2 minggu berturut-turut. Atau kondisinya di mana kelihatan dia itu nampak murung, ya, nampak murung. Terus mungkin dia pernah curhat bahwa saya kayak tidak punya lagi motivasi bekerja. Saya kayak cepat capek, akhirnya dia mengurung diri. Tanda-tanda itu adalah dalam ilmu kedokteran jiwanya, orang yang mengalami
3 kondisi di mana dia mengalami suatu kesedihan yang berturut-turut 2 minggu, kemudian ada motivasi yang berkurang, rasa senang pada saat bekerja dia tidak dapatkan lagi, atau dikatakan anhedonia, atau cepat capek, cepat lemak, cepat apa, intinya dia bekerja sedikit lelah lagi, atau ada energi. 3 komponen utama ini masuk dalam kategori gangguan depresi, dan gangguan depresi itu masuk dalam kategori gangguan jiwa. Oke. Gitu. Jadi bisa orang yang mengalami burnout itu nanti bermanifest menjadi suatu gangguan jiwa, apakah dia nanti depresi, cemas, atau hanya adjustment disorder, gangguan penyesuaian gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi catat ya teman-teman ya apa yang sudah disampaikan sama Dokter Gatra tadi. Mungkin terakhir nih dari Kakak Chandra, apa yang ingin disampaikan untuk followersnya mungkin yang menonton Siniar Keker ini gitu. Pokoknya jangan lupa happy, walaupun pengen mutasi, kalau stres konsultasi. Oke. Kalau dari dokter silakan dok. Iya. Jadi kabar baiknya adalah Lemina sudah membuka namanya Rumah Sakit Lemina telah membuka poli jiwa ya. Oke. Dan kesehatan itu dikatakan paripurna kalau fisik dan mental juga sehat ya. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat di Maluku terkhusus Kota Ambon bahwasanya harus lebih peka terhadap keadaan mentalnya. Berobat jiwa itu bukan berarti hanya untuk orang gila ya. Tetapi orang sulit tidur, cemas yang berlebihan, sensitif daripada perasaan itu sudah tidak lagi stabil, rasa sedih yang mendalam, itu sudah dikategorikan sebagai gangguan jiwa. Dan pada saat kita berobat di jiwa bukan untuk menghakimi, tapi membantu kalian bagaimana bisa menjadikan kamu sebagai versi terbaik kamu ya, ke depannya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Oke, luar biasa sekali Dokter Gatra dan juga Kakak Chandra ya. Terakhir mungkin dari aku ya, kawan Kekers, dari obrolan kita tadi ya, aku menarik sebuah kesimpulan gitu ya, untuk buat kita itu tuh cintai diri kita sendiri gitu. Karena at the end of the day, we only have ourselves gitu. Iya. Jadi mungkin itu aja kawan Kekers, nggak kerasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah menonton Sinar Keker. Terima kasih juga dokter dan juga Kak Chandra yang sudah hadir di sini buat ngobrol. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune di channel YouTube RRI Ambon ya, karena kita pasti akan update episode-episode terbaru setiap minggunya. Dan terima kasih juga buat Studio 51 yang sudah mendukung Sinar Keker. Dan aku Tio pamit, sampai jumpa.